mendengarkan yang maksimal, gunakan earphone atau headset. Cerita audio ini terinspirasi dari kisah nyata, namun mengandung beberapa elemen dramatisasi fiksi. Selamat menikmati. Tarik! Tolong! Awas ombak! Tarik! Tarik! Awas itu! Buang muatannya! Buang muatannya! Ini adalah tahun 2022. Kita berada di sebuah kapal besar yang terombang-ambing diterpa badai di lautan lepas. Semua anak buah kapal terus bekerja keras, walaupun mereka tahu nasib baik tidak sedikit pun terlihat di depan mata. Tarik layarnya! Kita nggak boleh kehilangan keseimbangan di sebelah kanan. Tarik! Tolong! Tarik satu! Sang kapten kapal tidak ada hentinya berteriak memberikan komando. Di tengah kekacauan itu, dua orang kompatriot sang kapten datang menghampiri. Wajah mereka nampak sangat serius. Ditambah guyuran badai hujan, membuat suasana semakin mengerikan. Kapten, kita harus diskusi di dalam kabin. Buat apa? Kita nggak punya waktu buat diskusi. Justru kita harus berdiskusi supaya badai ini bisa kita lewati dengan selamat. Kapten, Ya udah, ayo kita ke kabin sekarang. Kapten dan dua kompatriotnya bergegas pergi, meninggalkan para awak kapal yang masih terus berjuang mempertahankan arah layar. The Crypto Millionaire. Sebuah cerita perjuangan seorang pemuda bernama Timothy Ronald dalam meraih mimpinya untuk menjadi orang paling kaya di Indonesia. Kita akan mengikuti bagaimana Timothy merintis bisnisnya sedari usia 13 tahun hingga menjadi salah satu pemuda paling berpengaruh dalam dunia literasi finansial di tahun 2024 ini. Sebuah kisah nyata. Diproduseri oleh Nabila Arsyafira, direkam dan diedit oleh Alfat Arya Nugraha, teriset Besaria Nurhadis, dan ditulis oleh Akari Lalang Witarja. The Crypto Millionaire. Kita mundur beberapa tahun ke belakang. Di sebuah lapangan basket sekolah Kristen Penabur, seorang anak SMP bermain basket dengan sengit bersama teman-temannya. Dia adalah Timothy Ronald, 2015. Saat itu usianya 15 tahun dan tiada hari tanpa basket baginya. Tim, shoot! Timothy menerima umpan dengan sangat baik. Kuda-kuda kakinya siap. Posisinya bebas. Dia melirik tajam arah ring dan... Yes! Poin! Great shot, Tim! counter, ayo! Shit! Track back! Posisi! Pertandingan sore itu cukup seru. Timothy bermain baik, tapi teman-temannya memberikan perlawanan yang lebih sengit dari biasanya. Hingga tiba-tiba, dari arah bench, ponselnya berdering keras.
guys. HP gue bunyi nih. Time out dulu, time out dulu. Timothy berlari ke tepi lapangan, merogoh ranselnya, dan menemukan panggilan masuk dari seseorang di ponselnya. Halo, Mam. Effie, ibunda Timothy menelpon dari rumah. Nada bicaranya terdengar tenang, tapi Timothy paham betul bahwa ada sesuatu yang penting di balik panggilan itu. Enggak sih, biasa. Lagi main basket aja. Kenapa, Mam? Hah? Di rumah? Dari kapan mereka datang? Yaudah. Aku pulang sekarang. Sebagai ibu pada saat itu ya, Timothy SMA, tante sama seperti ibu pada umumnya bahwa maunya anaknya rajin ke sekolah, tekun belajar, gitu ya, dan mengikuti aturan sekolah. Ya, oleh karena itu tante sering marah sama Timothy pastinya ya. Sebagai seorang ibu, Effie selalu mendukung anaknya. Tapi, ada satu hal yang Timothy lakukan dan membuatnya cukup kesal. Wali kelasnya telepon sama tante. Maaf ibu, Timothy ada pulang ke rumah? Enggak pak, kenapa pak? Ini tasnya ada di sekolah tapi anaknya nggak ada. Coba. Tante jadi gimana ya? Jadi tante kan SMA ya Tanya, sorry. SMA, itu SMA. Jadi tante tuh marah dong. Kamu gimana sih? Kamu tuh kan harusnya sekolah. Ada satu kejadian lagi nih. Tapi ini mungkin kayaknya udah kelas 12 ya. Kelas 12 ini yang 4 November ini wali kelasnya tante sampai masih ingat. Telepon ke tante. Bu, Tim ke sekolah bu. Iya ke sekolah pak. Seperti biasa itu tante udah deg-degan kalau wali kelas saya telepon. Maaf bu, ini Tim bolos sekolah. Tapi kalau bolos, tolong bu jangan ajak teman-temannya. Rupanya temennya ikut semua juga ikut bolos sama Tim. Terus kalau wali kelasnya bilang ini Tim deket sama namanya Alex. Ini dekat sama Alex ya bu ya. Oh iya memang satu kompleks kita di Alam Sutra kan. Iya bu ini sama Alex. Tante kenal sama mamanya Alex tanya. Oh, rupanya mereka main biliar coba. Itu Timothy. Jadi ya tante marah. Memang begitu. Terus kalau kan tante bilang kenapa sih kok? Dia suka nggak mau kasih explanationnya gitu ya. Biasalah mama pasti akan marah. Memang suka begitu tuh. Kalau bolos, aduh tante sampai pas ini Timothy lagi. Di jalan perumahan daerah Serpong, Timothy mengayuh sepedanya sekencang mungkin. Dari jauh, dia melihat di depan rumahnya terparkir 2 mobil asing. Timothy menarik rem sekuat tenaganya, dia membanting sepedanya ke tanah, dan langsung berlari masuk ke rumah. Masuk ke rumah, dia melihat 2 orang berseragam hitam dengan tulisan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai, di lengan kiri mereka. Saya yang punya bisnisnya pak, bu. Saya yang tanggung jawab di sini. Jadi silakan bapak ibu jelaskan lagi kepentingannya ke saya. Nggak usah ke mama saya. Sebagai anak berusia 15 tahun, Timothy berani bicara dan berpikiran cukup dewasa. Sudah sekitar 1 tahun sejak dia menjalankan bisnis retail pomade bernama Suavecito. Setelah mengimpornya dari Tiongkok, Timothy menjualnya di platform e-commerce Tokopedia. Dia berhasil mendapatkan keuntungan belasan juta setiap bulannya. Namun, anak muda tetaplah anak muda. Banyak hal yang ia bisa lakukan, tapi banyak juga yang ia tidak tahu. 2 petugas bea cukai itu mendatangi rumah Timothy setelah kesekian kalinya melayangkan surat peringatan. Mereka menagih pajak impor barang dan tentunya sertifikat BPOM Pomade Suavecito. Timothy tidak bisa memberikan apapun yang diminta. Dia menatap kedua petugas bea cukai dan tersenyum. Kalau gitu, ya udah. Silakan bapak ibu ambil deh. Ratusan unit produk pomade yang berada di stok gudang Timothy harus direlakan untuk disita. Sekalian tuh pomade bapak ibu pakai biar kinclong rambutnya. Tepat di momen itu, bisnis pomade-nya selesai. Tutup.
Namun, Timothy tahu, ini bukanlah kebangkrutan, melainkan kesalahan. Dia tidak patah arang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Timothy masuk ke sebuah ruangan di lantai atas rumahnya. Tempat di mana ia biasa menghabiskan waktu senggang. Timothy menghidupkan komputernya, lalu masuk ke Mozilla Firefox. Dia berselancar di Google, mencari informasi tentang daftar nama orang-orang terkaya di dunia. Bill Gates. Net worth-nya mencapai 80 miliar US dollar. Sangat inspiratif. Tapi untuk memulai bisnis teknologi yang rumit itu, Timothy tidak yakin dia bisa melakukannya. Enzo Ferrari. Karya mobil-mobil bermesin super sangat menggugah semangat untuk mengombinasikan bisnis dengan hobi. Tapi, industri otomotif nampak sangat jauh dari pengetahuannya. Timothy mengambil waktu sejenak. Dia semakin teliti membuka dan membaca setiap artikel paling kredibel yang dia bisa temukan. Hingga dia menemukan nama seseorang. Warren Buffett, seorang investor saham legendaris dunia. Timothy mengernyitkan dahinya. Dia melihat angka 73 miliar US dollar net worth. Tidak sebesar Bill Gates memang. Tapi saat itu Timothy memiliki satu keyakinan yang cukup kuat. Buku sih, jadi gue heavily influenced sama Buffett ya. Buffett itu kayak my all time greatest teacher, tapi yang gue gak pernah ketemu ya. Warren Buffett gue belajar, guru-gurunya dia Benjamin Graham, dari bukunya Intelligent Investor, Security Analysis, semua buku tentang Buffett tuh sekitar 13-14 udah gue baca semua dulu. Terus gue baca buku investasi tuh kayak ratusan ada sih, karena gue suka banget baca. Dan gue baca lumayan cepet, jadi gue ngerasa kalau gue belajar dari baca tuh lebih cepat dibanding belajar dari cara lain. Karena gue dari dulu terobsesi kan, jadi gue intinya gue bikin bisnis itu tadi untuk beli saham sebenarnya. Karena gue liat Warren Buffett itu beli berapa share Coca-Cola, dari kecil gue beli terus dia kaya. Dividennya gede banget gitu kan, di bukunya gitu. Dividen Coca-Colanya gede banget. Gue pengen punya dividen Coca-Cola tuh gue bilang. Timothy sadar, untuk bisa berhasil di pasar modal, dia harus memiliki pendapatan yang jelas. Sekarang, otaknya tidak berhenti berpikir untuk menentukan bisnis apa yang paling potensial ia lakukan dalam waktu dekat. Siang itu, Timothy dalam perjalanan pulang ke rumah. Cuaca panas, angin berhembus, tapi rasanya kering sekali. Timothy melihat banyak anak sekolah berdiri di pinggir jalan, menunggu jemputan mereka entah supir atau angkutan umum, sambil memegang sebuah minuman yang sedang tren, es boba. Di mata Timothy, hal itu tidak membuatnya juga ingin membeli minuman boba. Dia justru melihat itu sebagai sebuah peluang bisnis. Oke, gue yakin tren es boba ini nggak bakal bertahan lama. Tapi ada satu hal yang bisa gue eksploitasi dari sini. Kampanye Go Green. Maraknya minuman boba menimbulkan masalah lingkungan klasik, di mana sampah plastik semakin banyak diproduksi. Belum lagi kalau dibuang sembarangan, terutama sedotannya. Tidak ada orang yang mau menggunakan sedotan berulang kali, dan Timothy memanfaatkan premis itu untuk memulai bisnis barunya. Dia mencari supplier sedotan stainless steel dan segera menemukannya lagi-lagi dari Tiongkok. Namun, berbeda dari sedotan stainless steel lainnya, Timothy membuat inovasi dengan mengubah ujung sedotan itu menjadi lebih runcing. Cukup tajam untuk menusuk boba di dalam gelas, tapi tidak setajam itu untuk menjadi berbahaya. Sekarang, pertanyaannya adalah,
bagaimana cara memasarkan produk sedotan itu? Tiga dari 10 penyu di dunia mati karena terdampak pencemaran air laut, terutama oleh limbah plastik. Semua pembeli sedotan gua harus paham kalau mereka tuh berkontribusi untuk menyelamatkan para penyu dan ekosistem lingkungan hidup. Tapi ide itu terdengar terlalu politis dan kaku. Timothy segera meraih komputernya dan membuka laman Facebook. Nah, gua tahu nih caranya. Dari situ gue cari the next hot thing itu adalah sedotan stainless. Karena waktu itu zaman itu ngetren, ya kan, orang seneng dengan apa, save the go green. Nah waktu itu zaman mulai gue ngerti Facebook Ads. Jadi gue udah masa transisi, gue jualan tetap di Tokped. Tapi yang gue masterin kali ini bukan pakai Tokped iklannya, karena nggak ada yang mau beli. Gue itu jualan sedotan stainless ini pakai Facebook Ads. Nah, Facebook Ads waktu itu kan nggak seperti sekarang. Gampang sekali main Facebook Ads, karena nggak ada yang main, nggak ada yang ngerti. Itu tahun 2016-17 tuh. Jadi Facebook Ads yang gue pakai itu adalah, gue ingat banget iklan itu kura-kura. Jadi gue kasih kura-kura yang terdampar, yang mati itu. Gue bilang, kalau kalian mau selamatkan lingkungan biar kura-kura yang nggak mati, beli sedotan gue. Itu caranya. Bisa dicuci pakai itu, dapat pouchnya, dapat sedotannya, sama dapat cucian. Teknik marketing yang unik dikombinasikan dengan kinerja Facebook Ads berhasil memberikan Timothy 100 juta pertamanya. Dengan modal itu, Timothy membuka rekening dana nasabah dan mulai membeli saham perbankan Bank BCA. Setiap keuntungan penjualan sedotan selalu ia alokasikan ke rekening saham. Hingga di satu titik, Timothy memutuskan untuk berhenti berjualan sedotan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa? Gue berhenti ketika gue mikir gue bisa jualan sedotan stainless 100 juta. Gue justru berhenti karena itu membuktikan skill gue bisa jualan segitu di market. Dan waktu itu trennya udah mulai turun. Karena orang realize itu sampah lah itu, ya kan? Cara lu produksi itu aja udah environmental, rusak lingkungan juga gitu, lu produksi stainless ya. Trennya turun, terus gue ngerasa gue bisa jualan hal lain. Nah, masuk ke bisnis selanjutnya, karena gue bisa jualan pomade, gue bisa jualan sedotan, gue bisa jualan barang orang. Masuklah gue ke agency. Timothy dengan serius memainkan game online-nya. Tangannya dengan cepat bergerak dan memenangkan game itu. Yes! Hingga seorang teman berjalan mendatanginya. Tim, lo pernah dengar Bitcoin gak sih? Timothy melepaskan earphone-nya dan menengok ke belakang. Ya pernah lah. Banyak yang bilang scam tuh. Iya, tapi sekarang Bitcoin bisa dipakai buat beli special package. Bisa buat beli skin, weapons, banyak deh. Malah banyak yang rare items juga. Lu serius? Temannya mengangguk dengan yakin. Melihat itu, Timothy langsung kembali memasang earphone-nya dan membuka bagian pembelian item. Oh shit. Dan seperti biasanya, isi kepala Timothy, dia selalu mencari pertanyaan. Kenapa? Kenapa Bitcoin? Pasti ada sesuatu yang orang di luar sana tahu tentang Bitcoin. Malam hari, di kamarnya. Timothy baru saja selesai mendaftar di bitcoin.co.id dan tersisa prosedur terakhir untuk memvalidasi akunnya. Sekarang namanya Indodax, dulu bitcoin.co.id. Itu jadi Indodax sekarang. Akunnya bahkan atas nama nyokap gue itu, sampai sekarang masih atas nama gue. Karena KTP-nya gue colong waktu itu buat daftar. Enggak, itu buat verifikasi. KYC. Iya, KYC Indodax. Memasuki tahun 2017, Bitcoin semakin digandrungi. Gaungnya lebih kuat, dan mulai muncul beberapa perusahaan exchange lokal lain yang memperjualbelikan koin-koin kripto. Masih terkait dengan pasar bebas, Bitcoin mata uang virtual saat ini mulai marak dipergunakan sebagai alat transaksi. Namun di Indonesia penggunaan Bitcoin masih belum diakui dan diatur penggunanya. Sejak mengenal Bitcoin,
Timothy jadi mulai penasaran juga dengan koin-koin lainnya. Timothy semerta-merta lupa, prinsip dan tujuan utamanya dalam berinvestasi adalah untuk menjadi kaya seperti Warren Buffett. Tidak ada lagi teknik-teknik investasi jangka panjang, apalagi manajemen emosi untuk sabar melihat peluang dan menghitung resiko. Semuanya hilang, karena Timothy mulai dikuasai keserakahan. Telat jual, jadi kebakaran lagi. Nggak bisa nih. Gue harus nutup dari koin lain. Harus take profit secepatnya. Scalping, teknik trading keluar masuk market dengan hitungan menit. Ini membuat Timothy tidak bisa lepas dari ponselnya setiap hari. Di kelas, pantau market. Di meja makan, lanjut pantau market. Di kamar, jangan tanya lagi. Pagi, siang, malam, market kripto yang buka 24 jam mengubah siklus tidur Timothy. Hingga suatu hari, dia mendapat berita tentang 2 koin yang digadang-gadang akan menjadi the next Bitcoin. Gue beli. Enggak. Sebar, macam-macam. Terus gue yakin banget, gue bilang, ini XLM bakal... Kalau lu mungkin ada yang ngikutin kripto zaman itu, pasti orang tahu. XLM tuh waktu itu the ETH-nya of now, the Solana of now. Orang bilang ini the Bitcoin killer nih. Jadi dulu ada Bitcoin, ada XRP sama XLM. Ini gue bet, ini kuda gue yang nomor 3 nih. Ajar. Habis. Sama IOTA tuh. IOTA tuh waktu itu kayak, wah ini paling canggih ini waktu itu. Gue lihat kan white paper-nya, gue baca malah nggak ngerti tuh white paper-nya. Teknikal banget ya, soalnya gue kayak, wah ini luar biasa. Kita ada di kamar Timothy. Beberapa detik menjelang jam 4 pagi. Hingga... Timothy langsung bangun. Oh my god. HP mana HP? Dengan mata yang masih merah, dia turun dari kasur, berjalan ke meja belajar di mana ponselnya diletakkan. Timothy segera mematikan alarm. Oke. Time to check. Cuan, ayo dong. Timothy membuka aplikasi kriptonya. Seketika matanya membelalak. Jantungnya seperti ditinju. Lututnya dingin. Lemas. Candle kedua koin XLM dan IOTA itu merah. Terjun bebas, jatuh sejatuh-jatuhnya. Dalam sekejap, uang hasil jerih payahnya berjualan sedotan stainless lenyap. Timothy hilang arah. Hancur psikisnya. Dia menjatuhkan diri, terduduk di kursi belajar. Tatapannya mulai kosong. Timothy bahkan berpikir bahwa dia tidak punya cukup kewarasan dan energi untuk pergi ke sekolah lagi. Habis itu gue trauma. 2017 gue trauma. Itu gue sekolah tuh udah gak niat masuk gue itu. Karena loss-nya gede banget dari SLM itu. Itu gue mulai 700.000, puluhan juta, sampai hit 100 juta, hilang semua nol. Gara-gara SLM. Iya. SLM sama IOTA. Itu habis. Ya. Gue beci all in di 2 koin itu gue habis. Masa kelamnya lambat laun semakin lewat. Terutama ketika Timothy memasuki fase baru dalam hidupnya. Perkuliahan. Semester pertama Timothy berjalan dengan sangat mudah. Dia bahkan merasa lebih menguasai teknik-teknik praktis ketimbang teoritis yang diajarkan oleh dosennya tentang pemrograman. Kenapa saya nggak boleh pakai cara itu? Bukannya hasilnya bisa lebih cepat dan benar, Pak? Timothy bicara pada seorang dosen di kelas. Saya paham, kamu punya kemampuan. Tapi ini bukan kantor profesional, ini kelas. Semuanya harus back to fundamentals. Kalau kamu mau main shortcut terus, silakan belajar atau praktik di luar. Kampus bukan tempatnya buat show off ya. Saya bukannya show off, Pak. Saya cuma... Cukup. Kamu ikut silabus saya atau bikin kelas sendiri. Sekalian sana, kalau merasa udah lebih pinter. Timothy terdiam. Dia melihat ke sekeliling dan menemukan semua teman sekelasnya menatap dengan serius. Oh,
ekspektasi tinggi sekali kuliah. Iya, gue bilang kan awalnya gue gak mau. Mereka bilang kuliah, ya udah, ini karena ini nurut, gitu kan. Ikut tes, gue bahkan gak bayar masuknya, karena bagus banget tes gue. Gue masuk minus gak bayar sama sekali. Semester 1 gue tuh dapat hampir perfect, gue hampir 4 GPA gue keluar semester 1, tapi keluarnya tuh nggak formal, tau gak? Gue tuh basically just gue ngilang, gue gak ngomong. Terus mereka coba teleponin gue, coba gue konseling, gue kayak fuck you gitu. Jadi status gue tuh drop out di semester 5. Jadi GPA gue tuh sebenarnya kalau di tracking semester 1 tuh 4, 39 kalau nggak salah. 39 tuh langsung drop jadi ya karena jadi nggak masuk. Kalau minus 3 kali nggak tapping tuh itu nggak masuk mata kuliah. Itu gue basically gone semester 1 gue gone. Ya. Persepsi lo tentang korporat itu kenapa? Kayak penjara. Kayak gue sekolah tuh kayak penjara. Sekolah tuh penjara, korporat tuh penjara. 2018, di salah satu aula kampus, Timothy melangkah melewati deretan mahasiswa yang duduk di kursi masing-masing. Sorry. Kursi ini kosong nggak? Seorang mahasiswa menjawab bahwa kursi yang dimaksud Timothy itu memang tidak ada yang menduduki. Timothy pun duduk di sana, hanya berjarak 3 baris dari panggung. Lama, Timothy melihat seorang pembawa acara memasuki panggung dan mulai memberi pembukaan. Ini adalah seminar yang menghadirkan Muji Rusman, co-founder perusahaan teknologi berbasis desain kreatif bernama eMuji. Sebuah kesempatan besar bagi mahasiswa Bina Nusantara, khususnya untuk melihat perspektif marketing dari pemimpin perusahaannya langsung. Berselang beberapa menit Muji Rusman memberikan pemaparannya, sesi tanya jawab pun dibuka. Ada pertanyaan? Apapun boleh ya. Yang nggak boleh itu justru malu bertanya. Seperti biasa, yang terjadi di kelas-kelas kampus adalah tidak ada satupun orang yang aktif bicara. Hingga Saya, Pak. Timothy bukan hanya mengangkat tangannya, tapi dia juga langsung berdiri di tempat. Yes, ini dia. Tolong mikrofonnya panitia kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Muji Rusman. Saya Timothy Ronald dari jurusan Sistem Informatika. Berhubung belum ada yang angkat tangan, saya mau izin memberikan pendapat tentang eMuji dan strategi marketingnya. Silakan. Kali nggak laku. Nama startupnya eMuji, gue masih ingat. Jadi itu dulu yang bikin tuh namanya Muji Rusman. Itu direkturnya Corel Draw. Dia bikin itu, terus gue ikut seminar dia, ya kan. Nah, lain kan pada balas dengerin, terus gue kayak gue angkat tangan. Gue bilang produk lo jelek. Gue bisa benerin gitu. Gue kayak jelek. Terus dia kayak tertarik, dia ngajak gue makan di CP. Dia ngajak gue makan CP, gue 17 tahun ya. 17 tahun dia ngajak gue makan di CP. Habis di CP itu gue jelasin basically gue akan lakukan begini kalau gue marketing. Dan akhirnya gue dipercaya untuk pegang marketing di situ. Jadi gue Muji Rusman terdiam sejenak di atas panggung sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Siapa tadi nama kamu? Timothy, Pak. Timothy Ronald. Tepat setelah seminar, dia diundang oleh Muji Rusman untuk mengobrol berdua. Mereka berbicara dengan cukup intensif, dan Timothy bisa lebih leluasa menceritakan tentang dirinya. Timothy, jujur saya very impressed ya sama cerita kamu dan value yang kamu bawa di usia semuda ini. So, saya nggak akan ngomong panjang lagi. Do you want to join us? Timothy mengernyitkan alisnya. Pak Muji yakin? Ini nggak bercanda kan? Muji Rusman tertawa puas mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Timothy. Dia berkata, Do you think saya minta ketemuan private spesial buat ngobrol sama kamu? Forfeit beberapa jadwal meeting sama klien. Ini cuma joking around. Muji Rusman menyandarkan punggungnya ke kursi. Saya rasa kamu smart enough lah. Come on. Saya butuh kamu buat ngisi posisi marketing eksekutif di eMuji. Dan dalam sekejap, momen itu mengubah jalan hidup Timothy. Sikat deh. Udah amat deh sama kuliah. I'm in, Pak. Kinerja Timothy tidak sekalipun pernah mengecewakan Muji Rusman.
Dia bahkan berhasil meningkatkan sales dari klien-klien baru Imuji yang kini banyak berasal dari UMKM. Hingga suatu momen, Timothy menyadari bahwa para klien Imuji ini lebih dekat dengannya secara personal. Mereka terbuka, dan bahkan banyak yang menginginkan jasa marketing personal dari Timothy. Saya nggak bisa nih. Saya masih terikat sama perusahaan. Tapi di sisi lain kepalanya, ini adalah sebuah peluang. Peluang yang sangat besar. Timothy teringat prinsip yang sudah ia tanam sebelumnya. Kalau gue bisa sukses menjual produk konyol seperti sedotan stainless steel, itu artinya gue bisa menjual apapun. Bayangkan riuhnya kampus di jam makan siang. Mahasiswa bergantian keluar dari kelas dan mulai berbondong-bondong pergi ke kantin. Di salah satu meja kantin itu, Timothy baru saja selesai mempresentasikan sebuah ide proyek kepada beberapa teman kampusnya. Jadi ini nanti bakal by project. Fee-nya gue transfer langsung di hari itu juga. Tapi abis beres ya. Gue mau bener-bener ngejaga kualitas soalnya. So, what do you guys think? Beberapa saat, teman-temannya saling bertatapan. Mereka terlihat tertarik, tapi masih ada sedikit keraguan. Ronald Media ya? Agency nih berarti? Yes, lo bisa bilang semacam agensi lah. Bebas lah pokoknya. Menarik sih. 500.000 cash. Cash, langsung masuk dompet kalian. Gimana bro? Gue sih oke. Seorang mahasiswa lain yang duduk di sebelah Timothy tersenyum lebar. Let's go lah, let's go. Kapan proyek pertamanya? Ronald Media, sebuah agensi independen yang dibuat oleh Timothy, menyediakan jasa marketing digital untuk para UMKM yang awalnya merupakan klien Imuji. Berbekal tim videographer, Timothy menjanjikan kualitas dan peningkatan sales dari marketing tersebut. Timothy tentu menggunakan platform yang sangat ia kuasai dan terbukti menghasilkan keuntungan untuknya, Facebook Ads. Tenang aja, Bu. Kalau dipegang sama Ronald Media, penjualan dijamin naik 2 kali lipat deh. Bandel harganya 7 juta aja. Mana lagi agensi digital marketing yang semurah ini kan? Timothy sedang bicara kepada seorang pemilik usaha perabotan rumah tangga. Gini aja deh, kalau ibu masih ragu, saya dan tim kerjain dulu marketingnya. Nanti kalau penjualan yang nggak naik 2 kali lipat dalam 1 bulan, ibu nggak usah bayar 7 juta itu. Gimana? Beneran ini? Kalau gagal gratis ya? Gratis. 100% gratis, Bu. Gimana? Deal nggak? Bisa kita bayangkan apa yang terjadi setelahnya. Kedua tangan mereka saling berjabat, dan Ronald Media benar-benar bisa meningkatkan penjualan para klien sampai 2 kali lipat. 1, 2 klien, lalu 3, 4, sampai 10 klien setiap bulannya membuat Ronald Media berjaya. Terutama jelas bagi Timothy. Model bisnis kreatif dikombinasikan dengan aspek strategis, membuat passionnya tersalurkan. Putaran penghasilannya terus dialokasikan ke portofolio pasar modal dan kripto. Tapi kini dengan lebih bijak. Kalau Ronald Media bisa makin besar, bisa cepet kaya sih gua. Asumsi Timothy sangat benar. Namun, bagi siapapun yang hidup di dunia ini, nasib seakan selalu datang membawa ide-ide yang berbanding terbalik dengan impian kita. China has identified the cause of the Mysterious new virus. coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first U.S. case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Akhir 2019, pandemi virus COVID-19 dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Eropa, Amerika, Afrika, dan tentu saja Asia. Hingga memasuki sekitar bulan Maret 2020,
Indonesia akhirnya terdampak. 2 orang dari 1 keluarga di Depok, Jawa Barat, terjangkit COVID-19. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan. Situasi darurat nasional diumumkan. Berbagai macam program mitigasi dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial di Indonesia. Namun, pandemi begitu kuat. Korban berjatuhan, bisnis kelimpungan, pemerintah kewalahan. Semua klien Ronald Media satu persatu berguguran, mulai dari memutus kerjasama bisnisnya hingga mengalami kebangkrutan. Beberapa proyek bahkan sudah dikerjakan, tapi termin pembayarannya tidak kunjung turun. Kita berada di kamar Timothy malam hari. Sementara mamanya sudah panic buying, Timothy harus siap menyimpan cash untuk berjaga-jaga karena pandemi yang tidak kunjung membaik. Dia duduk di kursi kerjanya sambil kepusingan melihat cash flow Ronald Media yang macet. Timothy masuk ke beberapa laman iklan para kliennya yang masih aktif di Facebook Ads yang ia kelola. Oh, kliennya. Semuanya tuh ada yang bayar gua. Covid. Alasan gua tuh tahu cash flow mereka karena ads kan gua lihat. Itu langsung gua matiin semuanya dan mereka lupa. Mereka tuh dapetin segini tuh dari gua, jadi gua bunuh semuanya. Gua matiin semuanya. Gua cabut semua Instagramnya. Ya paling mati di sini. Mereka ini kan masih punya spare budget nih buat bayar jasa ke Ronald Media. Tapi emang dasar kurang ajar. Dikira yang butuh simpan uang itu mereka doang. Namanya kewajiban bayar, ya tetap harus diselesaikan dong. Kalau gini caranya, sorry banget. Mau nggak mau gue harus tega. Timothy mematikan putaran iklan produk para klien yang menunggak ke Ronald Media. Kunci penjualan ada di tangan Timothy. Facebook Ads mati. Artinya bisnis mereka juga akan segera mati. Walaupun itu artinya juga sama dengan bunuh diri bagi Ronald Media. Tiga bulan sejak pandemi mematikan bisnisnya, Timothy gelisah karena tidak ada pemasukan sama sekali. Yeah. Kylie Jenner's store opened up in Los Angeles and fans were super stoked. Back up! Sorry, Jordy. One fan wrote on Twitter, I waited 10 hours to get in the store, but it was worth it. She's the youngest one to make it to Forbes list, and it's just the beginning. I was holding her hands so tight. I was like, I think we're gonna die. The majority of 19-year-olds. Mengisi waktunya yang membosankan, Timothy dengan acak membuka sebuah video reality show The Kardashians lewat YouTube. Kylie Jenner menjadi tokoh yang menarik perhatiannya. Timothy berpikir, bagaimana cara orang seperti Kylie bisa mempertahankan atraksinya terhadap uang? Bisnis saja pasti tidak mungkin. Force major seperti pandemi ini akan menghancurkan perusahaan sebesar apapun itu. Lantas, apa? Dia pasti punya lingkungan pergaulan yang juga sama-sama kaya raya. Tapi bukan itu jawabannya. Hingga Timothy menyadari sesuatu. Oh, branding. Internet branding. Kylie Jenner menjahit semua bisnis garapannya sesuai dengan personanya sebagai figure. Itu berarti ada internet branding yang sudah melekat kuat pada Kylie. Tidak peduli apapun lini bisnisnya. Komoditas yang ditawarkan ke audiens itu bukan cuma produk, tapi juga dream outcome yang dibawa figurnya. So, yeah, I gotta do this. Gue harus punya persona yang dikenal semua orang di internet. Berdasarkan data, penggunaan media sosial pada periode pandemi meningkat drastis. Sangat logis, karena semua orang bosan di rumah. Bahkan banyak yang terpaksa harus sendirian, agar tidak menularkan ke orang lain. Instagram, Twitter, Snapchat, dan satu lagi yang paling populer di era itu adalah TikTok.
Timothy sadar jika ia muncul ke permukaan media sosial dan membawa konten tentang literasi finansial, maka dia akan sangat dikenal, bahkan diikuti banyak fans. Gue percaya, asal lu disiplin, lu mau di lain di keluarga macam manapun, lu mau ada debt collector datengin lu. Kalau lu disiplin, lu janji sama diri lu sendiri, gue akan lakuin yang terbaik yang gue bisa lakuin hari ini. Gue yakin lu akan keluar dari sini. Sekarang, orang-orang yang ngomong, oh tapi lu nggak tahu rasa gini, lu nggak usah banyak bacot dah. Gue tanya, lu berani nggak sekarangnya? Lu ngomong ke depan kaca, ke diri lu sendiri, ya jujur lu sama diri lu sendiri, bahwa saya sudah lakukan yang terbaik hari ini yang bisa saya beri. Berani nggak lu ngomong gitu ke kaca? Enggak. Kenapa? Karena lu tahu lu bohong sama diri lu sendiri. Lu nggak lakuin yang terbaik, lu males, lu kerjaan dikasih setengah-setengah. Lu masih kerja sama orang aja, udah ngeyel. Masih kerja aja sama orang nih, belum hari Jumat. Yang lu ngomong siang-siang udah bukan kerjaan. Kayaknya asik nih ya, pulangnya ntar jam 5 kita nonton nih. Lu lagi kerja sama orang, di kantor orang. Ya udah bagus dapet kerjaan, banyak yang gak dapet kerjaan. Lu masih mikir, weekend gua mau kemana tuh orang goblok apa-apa. Tapi dia bilang, kok nanti nggak work-life balance? Nggak work-life balance. Tanggung jawab. Lu udah bisa bawa orang tua lu umroh lu, ya tanggung jawab. Lu mau tetap, ya tiap kali lu ketemu di keluarga gitu, ketemu keluarga besar, mak lu diinjek-injek kayak pembantu suruh cuci piring, lu mau terus kayak gitu ya terusin aja, weekendnya nonton film, itu mindset budak gitu guys. Jadi nggak usah bacot-bacot lah, kemiskinan struktural, lu nggak ngerti apa, kerja aja bos, lu bilang ke diri lu sendiri, gua akan lakukan yang terbaik apapun pekerjaan gua. Konten debutnya itu langsung mendapatkan 600.000 viewers, dan followersnya meningkat begitu pesat dalam waktu 1 bulan. Bermodalkan kaos singlet, Timothy dengan percaya diri membuat lebih banyak lagi konten literasi finansial dalam lingkup saham dan cryptocurrency. Karakternya yang ceplas-ceplos menjadi nilai entertainment tersendiri bagi audiens. Ingat status quo semua orang ketika pandemi? Bosan dan ingin menggali potensi diri lebih jauh. Salah satu cara keluarnya adalah belajar saham dan cryptocurrency dari akun Timothy Ronald. Inilah momen di mana internet branding Timothy semakin kuat. Kontennya semakin dicari dan diminati. Bahkan dia mendapat julukan encek dari para pengikutnya. TikTok zaman waktu 2020 tuh isinya tuh yang kayak cepet-cepet gitu, jamet-jamet lah ini ya, joget-joget. Gue tuh pertama kali di Indonesia bikin edukasi di TikTok, gue orang pertama. Jadi gue bawa edukasi finansial ke dalam. Tiba-tiba dari orang joget-joget TikTok itu, gue tuh karena gue waktu itu don't give a fuck ya, gue di kamar gue pakai utang gitu, gue buka portfolio saham beli BRI margin kali 3 miliaran. Jadi orang tuh ngelabel gue gitu di TikTok, namanya encek gitu. Itu yang dibuka bawah sampai sekarang orang panggil gue makanya encek gitu. Karena orang bilang ini kayak encek-encek lodok gitu, kayak jualan bohlam gitu, pakai utang tapi portonya miliaran gitu. Sekarang kita masuk ke 2020 akhir. Pandemi terus menjadi-jadi. Tetapi distribusi vaksin sudah semakin banyak dilakukan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain dari pandemi itu, media sosial dunia sedang dihebohkan dengan sebuah tren. Remember just 2 days ago when Elon Musk said he was getting off Twitter? Yeah, that didn't last very long. Overnight, he's been tweeting, and it is driving up Dogecoin pretty significantly. It's up by 72%. I don't even follow this or know what's going on with it, but if you look on Twitter, I did see these tweets overnight. Elon said first, Dogecoin is the people's crypto. No need to be a GigaChad to own. He tweeted other things, just like no highs, no lows, only Doge. Again, Doge was originally this made-up crypto. It's got this dog for a symbol. You know, it's what are those dogs called? The Shiba Inus. That dog for the symbol. There's another one he tweeted saying, "You're welcome," with a picture of him, his face on Rafiki, the monkey from The Lion King, holding up Simba with a face of the Doge dog on it. So stuff like that's still kind of out there. He also mocks the shorts with some of his tweets overnight. He said, "I am become meme, destroyer of shorts." So again, this fight against the shorts kind of carrying on through Elon Musk with his tweets overnight. Elon Musk, pendiri perusahaan otomotif Tesla, menggeborkan salah satu koin cryptocurrency yang sebenarnya justru berasal dari sebuah meme. #Dogecoin, #to the moon.
Indonesia, masyarakat yang mulai melek finansial juga tidak ingin ketinggalan viralitas itu. Termasuk para pengikut Timothy Ronald yang berkali-kali meminta untuk diadakan workshop online tentang investasi. Oke, gua rasa ini waktu yang pas buat buka workshop online pertama gua. No. Harusnya bisa lebih dari itu. Komunitas? Ide bagus kayaknya sih. Tapi, dikasih nama apa ya? Timothy mengambil buku catatan, lalu menuliskan beberapa ide nama untuk komunitas finansialnya. Keywords-nya uang, cuan, investasi. Apalagi ya? Ayo mikir. Dia memukul-mukulkan pulpen ke kepalanya, berharap ada ide masuk dengan ajaib. Hingga tiba-tiba, dari luar kamarnya, terdengar... Timothy, Ya, Mam. kamu belum makan malam kan? Makan sama mama dulu yuk. Timothy menghela napas. Sadar dia harus mengambil waktu untuk mencari ide segar. Tim, Coming, Mam. Dia mendorong kursinya, lalu berdiri dan segera beranjak pergi dari kamar itu. Sembari duduk di kursi makan, Timothy melirik ke televisi yang menyala. Lagi nonton apa, Mam? Itu YouTube kan? Iya itu. Di Australia orang pada bikin-bikin kebun sendiri di rumahnya selama pandemi ini. Keren ya? Jadi kan bisa harvesting, terus dimasak sendiri. Nggak perlu keluar rumah sama sekali. Perkebunan. Menarik sih. Aku jadi wondering, kalau peternakan gimana ya? Effie tersenyum tipis. Dia punya ide gurauan yang mungkin momennya tepat untuk dilempar. Matilah, susah ngurus hewan kalau pandemi gini. Pangannya, maintenance kandangnya. Udah, mendingan ternak uang aja daripada ternak hewan. Hah? Apa tadi kata Mama? Apa? Tadi? Ternak apa? Ternak uang. Akhirnya, Timothy menemukan nama komunitasnya. Beberapa minggu setelah hari itu, Timothy sudah mengumpulkan ribuan orang di dalam sebuah grup Telegram bernama Ternak Uang. Dia membuat workshop investasi pertama, berkuota 500 orang dengan biaya Rp70.000. Murah, tapi loyalitas member komunitasnya sangat besar. Tidak butuh lama, semua kuotanya langsung habis terjual. Saat itu Timothy baru berusia 20 tahun. Dari seorang penjual sedotan stainless, sampai menjadi financial influencer yang dipercaya banyak orang. Itu adalah sebuah pencapaian impresif baginya. Kita berada di sebuah kafe di BSD. Protokol kesehatannya ketat. Wajib masker dan hand sanitizer selalu siap sedia. Seorang laki-laki duduk di salah satu meja, hanya ditemani dengan secangkir kopi dan laptop. Dia menyeruput kopi panasnya, sambil menunggu sesuatu. Itu adalah Raymond Chin, salah satu member ternak uang yang hadir di forum workshop investasi pertama Timothy. Belum banyak yang tahu, Raymond merupakan seorang pebisnis yang sangat mahir dalam digital branding. Selama mengikuti workshop Timothy, dia merasa terpukau dengan materi yang dibagikan. Raymond langsung melihat potensi kolaborasi yang besar dan memutuskan untuk menghubungi Timothy tepat setelah workshop itu selesai. Halo, bro. Halo. Basa-basi dan kenalan singkat seperti biasa. Lalu Raymond langsung masuk ke inti pembicaraannya untuk mengajak Timothy membangun ternak uang lebih serius lagi. Ide besar dulu, totally sejalan sama apa yang di pikiran gua, Ray. Gua suka. So, let's set up another meeting then. Kali ini yang lebih serius sedikit kali ya. Boleh. Timothy dan Raymond saling bertemu di tempat yang private.
Mereka langsung membicarakan bagaimana Ternak Uang bisa menjadi perusahaan edutech yang berbasis visi besar untuk membuka literasi finansial dan melahirkan investor-investor baru di Indonesia sebanyak mungkin. Raymond memiliki modal dan kemampuan besar di digital branding, website, dan coding. Sementara, Timothy sangat kuat di konsep dan persona. Hingga Ternak Uang akhirnya resmi menjadi sebuah perusahaan, dan mereka butuh satu orang lagi untuk fokus di sisi konten. Raymond Jin masuk situ. Raymond Jin masuk kelas gua, dia ngajak gua Zoom itu. Dia attend di kelas gua. Raymond Jin attend di kelas gua. Dia itu dulu punya agensi tech. Jadi gua tuh agensi marketing di agensi tech. Dia bilang, gue bisa bikinin website yang kayak buat lo. Terus gue bilang, ya udah, kita bikin company aja gitu kan. Bikin company, namanya gue udah ada nih, ya udah Ternak Uang namanya. Raymond jadi bikinin tech-nya, gue jalanin operation-nya. Habis itu kita running, kayak 2021 deh. Kita running, itu meledak. 2021, gue ajak Feli masuk. Habis itu bertiga, meledak, gue dapat telepon dari Sequoia India untuk program search waktu itu. Cuman intinya waktu itu nggak jadi lah, Tapi itu ya Sequoia's name ring a bell ke semua visi di Indonesia itu. Berkat kombinasi exposure media sosial Timothy, Raymond, dan Felicia, dalam 1 tahun, Ternak Uang berkembang sangat pesat. Ternak Uang sempat mendapat undangan untuk pitching dari Sequoia. Reputasi itu membuat para venture capital di Indonesia mulai melirik. Relasi Timothy semakin luas, hingga dia berkenalan dengan Alvin Gunawan dan Kartika Sutandi dari Jarvis Assets Management. Mereka lah yang menjadi mentor Timothy dalam dunia pasar modal. Prestasi lainnya, Ternak Uang berhasil masuk ke dalam urutan 9 di LinkedIn Top Startups 2022. Setelah itu, beberapa venture capital lain seperti Kinesis Group akhirnya juga mulai masuk berinvestasi. Suntikan-suntikan dana investasi membuat Timothy bersama Raymond dan Felicia berani memperbesar kapal Ternak Uang hingga mencapai 130-an karyawan. Perjalanan Ternak Uang nampaknya terus berbuah baik. Pandemi juga sudah semakin stabil, sehingga kantor Ternak Uang mulai bisa beroperasi dengan normal. Hingga Oktober 2022. The forecast for the tech sector is gloom. Most professional investors in a Bloomberg survey expect the next move for tech stocks to be down. They see the Nasdaq 100 as more likely to sink to 10,000 rather than recovering to 14,000. Even so, big losses earlier this year may have exhausted most of the selling. A roughly equal number of respondents say they plan to buy tech shares as sell the shares, while most will sit tight. Here's Bloomberg technology editor Nate Langston. That gives a sign of stability, but not a sign that anyone is preparing to massively get out of tech or massively jump into it for the first time. Oktober kali ya. Gua nggak ingat exactly Oktober kali. Oktober, September, Oktober. Quarter 4 2022 ya. Quarter 4. Itu dan lo tau itu winter itu tech udah kebakaran semua. Visi udah kebakaran juga, semua udah kebakaran juga. Panik semua. Semua udah kena. Itu kayak semuanya jatuh, gue ikutan ketarik gitu. Semuanya, bukan cuma gue. Malah banyak banget. Iya, lo kan juga gitu. Iya. Gak ada yang tahu kan. Tapi sebenarnya kan awalnya kan gara-gara bubble makro juga. Makro lah. Tiba-tiba interest rate berubah. Tiba-tiba jadi naik gitu kan. Jadi all capital itu kan dari nol coy. Dari nol terus begini. Iya. Jadi dari risk on asset mereka lari ke risk off semua, lari treasury semua. Nggak ada yang mau invest di VC. Betul. Nggak ada invest di VC, nggak ada yang GP-nya nggak ada yang mau invest di startup. Betul. Terus nggak ada yang mau top up lagi. Nah, gue itu tapi posisinya masih bagus. Gue bisa balikin duit investor. Iya. Jadi gue balikin semua yang waktu itu nggak ada duitnya, nggak ada revenue-nya. Iya. Pusing aja nggak bisa fundraising lagi. Jadi total investment di gue tuh 40 M. Cash-nya masuk. Oh bukan dari investor. Itu gue balikin sekitar 36 kalau nggak salah. 37. Di kantor Ternak Uang, semua karyawan bekerja keras dalam divisinya masing-masing. Timothy masuk ke ruang rapat. Di sana, dia sudah ditunggu oleh Raymond dan Felicia tentunya. Cash flow kita udah kacau balau ini. Mau alokasi kemana lagi buat recover? Still no idea, man. Ini fuck up banget. Guys,
calm down. Gue tahu ini genting, tapi kita duduk di ruangan ini bukan buat saling lempar keluh kesah kan? Must take actions immediately. Mereka semua hening sejenak. Saling menatap satu sama lain. Oke, first of all, tech winter ini emang nggak bisa kita hindarin. Tapi we must admit, kalau kita udah ngelakuin kesalahan manajemen. Yeah, true. The crew is too big. Kapal ini nih belum siap. No, gue nggak setuju. Kapal ini siap, tapi kita terlalu banyak spending di development IT. What do you mean? Enggak. Justru digital chamber kita harus diperkuat. Kita grow dari sosmed, Vel. Kalau nggak gitu, ternak uang nggak akan sampai sini. Tapi nyatanya nggak sejalan kan sama audience perception kita. Tim, lo inget gimana sentimen negatif ke ternak uang di sosmed? Increasing sih. See, it's all about the content. Apa yang kita kasih ke member in return, tapi terlebih dari itu, apa yang kita sebar ke media sosial in general. Ternak uang harus bisa keluar dari stigma scam atau apapun lah itu. Fuck. Timothy berdiri dari kursinya. Dia berjalan beberapa langkah menjauhi meja. So, what do we do? Gue masih di hipotesis awal. We need to cut down the crew dan mulai mikirin exit strategi. Dana investasi udah mulai satu persatu cabut. Kita nggak akan survive badai ini kalau nggak cut down operational cost. Argumen Timothy terdengar seperti aksi yang paling logis dilakukan dalam waktu cepat. Sementara Felicia dan Raymond masing-masing mulai goyah. Let me handle the layoff. Tim, are you sure? Lagian, emang kalian mau take over? Raymond dan Felicia saling memandang satu sama lain. Mereka mulai berpikir, tidak mungkin lagi berdiri di atas kapal ringkih yang sebentar lagi harus melewati ganasnya badai. Oke, that's it ya. Rapat ini gua rasa bisa dismiss. Timothy berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan dua kompatriotnya di sana. Ternak uang sekarang medianya 100% owned by gua. Karena target tuh sisa gua. Jadi gua tuh last man standing. Yang lain ibaratnya lompat dari kapal ya. Gua yang stay di kapal. Jadi 16 orang itu sekarang tuh jadi semua 16 tim core gua di ada begitu. 16-16-nya semua pindah. Di dalam kabin kapal yang terombang-ambing itu, Raymond, Felicia, dan Timothy saling bertatapan. Thank you buat dunia. I think di antara kita yang terjadi cuma clash of personality. We might cross path lagi di masa depan, jadi thank you juga udah ngizinin gue pakai skoci buat keluar dari kapal ini. Good luck to you guys. Thank you, Vel. Felicia berjalan pergi. Gue bersedia ngasih semua aset 100% cuma-cuma ke lo. Tapi, lo yakin bisa handle semua dengan resiko-resikonya nggak? Kapten kapal nggak pernah ninggalin kapalnya karam, Ray. Give me semua yang lu punya, and I'm staying. Raymond mengangguk pelan. Dia melihat sepatu Timothy yang sudah basah kuyup. Well, so long, partner. Makasih banyak buat semuanya. Good luck buat lu. Tanpa bicara lagi, Raymond berjalan meninggalkan kabin. Menyusul Felicia pergi dari kapal menggunakan skoci. Timothy berdiri sendirian di kabin itu. Sang kapten kapal kini harus berjuang sendirian. Nggak ada, karena gini. Jadi ini yang banyak orang nggak tahu tentang ternak uang. Itu awalnya tuh very cash flow positif. We could have been a very rich founder. Tapi yang terjadi along the way adalah itu jadi startup. Dan seperti lo orang tahu, startup uangnya dalam perusahaan. Gua tuh sama Raymond pas terakhir sisa berdua, kita tuh digaji 0 masing-masing. 0 gaji. Literally zero salary for months. Jadi kalau Raymond dia lewat endorse, kalau gua lewat trading saham karena itu skill gua. Jadi kalau disuruh untuk nalangin yang karyawan ya gua sisa gua gitu. Karena kalau gua nggak trading saham ya jujur aja gua jadi gembel. Pasti gua jadi gembel. Jadi ternak uang tuh gua harus lay off dari 136 karyawan ke 16 karyawan. It was the hardest time of my life. November 2022. Kita berada di ruang Timothy di kantor ternak uang.
16 orang karyawan yang tersisa masih bekerja kecil-kecilan untuk setidaknya menghidupkan entitas media sosial ternak uang. Timothy duduk di kursi kerjanya. Dia membuka tumpukan file di atas meja, satu persatu. Sembari memikirkan exit plan dan angsuran pengembalian dana investasi. Dari 40 miliar rupiah, Timothy berhasil mengembalikan 36 miliar rupiah ke para investornya. Jauh lebih baik daripada startup teknologi lainnya. Namun tentu saja, menanggung kapal karam sendirian adalah tugas yang sangat-sangat berat. Kepalanya pusing. Timothy menghela napasnya dalam-dalam. Halo? Halo, Mam. Kenapa? Gak apa-apa. Mama cuma pengen nelpon aja. Kamu apa kabar? So far ya masih repot urusan ini. Ternak uang ya? Timothy beranjak dari kursinya, lalu berjalan ke dekat jendela. Mama ngerti kamu sibuk. Pasti pusing banget juga. Tapi, jangan lupa jaga diri ya. Makan dijaga. Istirahat juga. Makasih, Ma. Kalau ada waktu pulang, kamu pulang lah. Mama selalu ada kok di rumah buat kamu. Timothy tersenyum tipis. Jadi komunikasi tetap. Dan tante minta sama tim, once a week, you go home. Gitu. Jadi, nah, mau sibuk apapun tim, kayaknya kalau misalnya tante asking gitu, he has time buat mamanya gitu. Seperti kalau misalnya tante texting aja gini ya, Kak, tim, mama kangen. Gitu. Oke, Mam, ntar mama aku datang. Gitu. Jadi, nah pada saat itu datang ya kita ya cerita-cerita yang ringan ataupun ya tante mengalir aja gitu apa yang tim mau cerita gitu ataupun atau dia nggak mau cerita ataupun dia cuma pulang mau main game sama adiknya atau dia hanya cuma biasanya tante offering gini, tim pulang mama masak ini gitu, tim pulang mama gitu, iya ma, jadi komunikasi tetap. Tepat setelah telepon ditutup, Timothy masih berdiri di jendela. Timothy tahu, dia harus menyempatkan diri untuk pulang. Memasuki tahun 2023, keuangan Timothy berangsur stabil berkat keputusan besar di akhir 2022 lalu. Timothy memutuskan untuk melikuidasi hampir 100% asetnya dari pasar modal, lalu memindahkannya ke market cryptocurrency. Banyak mendapat informasi dan riset mendalam dari beberapa rekan yang kredibel. Dia benar-benar yakin Bitcoin akan menjadi instrumen investasi paling kuat di dunia. Dan tentu saja valuasi Bitcoin akan membawa aset-asetnya terus terbang tinggi. Duduk di meja kerja di kamarnya, Timothy menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berselancar di Twitter. Berinteraksi dengan banyak pengikutnya, memberikan sentimen dan lemparan-lemparan diskusi. Hingga satu momen, perhatiannya tercuri oleh sebuah pesan yang masuk dari akun pseudonym bernama Altvesting. Akun siapa nih? Altvesting menyapa Timothy dengan bahasa Inggris, dan seterusnya mereka saling berbalas pesan seperti itu. Altvesting. Dari isi thread tweetnya kelihatan expert banget nih sama cryptocurrency market. Shit, dia bagi-bagi koin juga. Seperti menyaksikan Robin Hood versi kripto, Timothy merasa terhibur dengan kelakuan nyentrik akun Altvesting yang kerap memberi giveaway berupa koin kripto. Timothy benar-benar tertarik dengan siapa orang di balik akun Altvesting tersebut. Hingga akhirnya, dia mendapatkan informasinya. Kali Masada, seorang dosen yang berdomisili di Malang, expert dalam teknik scalping dan market analysis cryptocurrency. I have to see him in person. This guy is fucking interesting. Timothy dan Kali Masada
akhirnya sepakat untuk bertemu. Sebuah kafe di Grand Indonesia Mall. Timothy dan Kalimasada sudah duduk berdua di satu meja, saling berkenalan dan bercerita tentang background masing-masing. Gua kira awalnya lu orang luar negeri, tau nggak? Mana kek? US kek? Singapura kek? Lagian lu pakai bahasa Inggris mulu sih. Ya, namanya juga akun pseudonym, bro. Stand karakter dong. Di pertemuan itu, perbincangan Timothy dan Kalimasada mulai bergerak di topik yang lebih serius. Timothy mengungkit tentang sebuah tim yang ia miliki, mantan karyawan ternak uang yang ia ingin pertahankan untuk future projects. Kakak, I was thinking ya. Kalimasada akrab dengan panggilan kakak. Kita bisa make a great team berdua. Ada orang-orang eksternak uang yang loyal dan super kompeten juga. Bidang akademik, silabus, pengajaran, analisis, modul. I'm pretty sure you are the expert. Dan gue of course bisa tackle analisis juga. Hype up the sentiment, giving recommendation, dan general community pakai engagement yang gue punya. Kita perfectly align juga secara visi. Sama-sama mau bangun literasi finansial dan new wave of investor or traders di Indonesia. Well, gue selalu punya masalah buat cari nama. Anything in mind? Something kayak crypto? Nah, crypto. Timothy melirik ke ponselnya. Gue tahu. Akademi kripto. Timothy dan Kalimasada saling bertatapan dengan api di masing-masing pupil mata mereka. No words. Saya suka banget. Timothy menjulurkan tangannya, disambung oleh Kalimasada dengan jabatan yang kuat. Sejak pertemuan itu, mereka sepakat membangun akademi kripto dengan serius dan holistik. Kita berada di Gold Dragon Senayan, sebuah event besar, launching akademi kripto yang dihadiri ribuan member dan para entusias. 2024, jalan 1 tahun, akademi kripto berhasil mendapatkan lebih dari 300.000 member di kanal Discord. Sebuah pencapaian yang agaknya membuat Timothy mengulang prestasi ternak uang. Tapi kini dia sudah jauh lebih bijak dalam memanage modal-modalnya. Iya, basically kita bikin attack platform. Sebenarnya similar to ternak uang. Mirip sekali. Itu platform di mana kita fokus itu untuk empower orang dan educate. Jadi kita, dua pilar kita tuh educate dan empower. Jadi karena kita lihat ada gap di antara knowledge retail investor dengan investor yang institusi di bidang kripto, kita mau tengahin, kita mau bridging gap itu. Dengan kita edukasi mereka lewat modul-modul yang kita punya di website, dan juga empower mereka dengan riset yang kita keluarkan. Oke, seberapa intensif akhirnya komunikasi lo sama member ini? Kalau misalkan dalam hitungan mingguan misalkan ya, ada beberapa workshop offline mungkin atau online, gimana sih sistem ininya maintaining programnya? Oke, jadi akademi kripto itu basically kalau misalnya lu pernah lihat masterclass yang di luar, itu mirip. Jadi kita jualnya education, sebenarnya service-nya edukasi. Main service itu modul yang di website. Jadi itu modul kita update setiap bulan, bisa puluhan sampai ratusan modul baru. Karena kripto kan ever changing, jadi kita update terus setiap bulannya. Dan modul-modulnya tuh nggak cuma soal kripto, tapi kita ngajarin semua sih. Bahkan sampai kayak cara modeling financial di Excel. Jadi real life skill, gimana caranya programming juga di Web3. Jadi gimana caranya bikin smart contract di atas blockchain-nya Ethereum itu juga ada. Basically semuanya mengenai teknologi blockchain-nya, mengenai trading, mengenai investasi, tapi all about crypto dan financial world gitu. Dalam perjalanannya, tentu tidak semua orang menyukai akademi kripto. Banyak usaha-usaha dari pihak lain untuk menjatuhkan lewat media sosial dengan menggeborkan narasi penipuan hingga customer experience palsu. Timothy dan Kalimasada tidak goyah sama sekali. Kita running dari awal perusahaan yang PT berdiri itu zero marketing cost, nol, literally nol. Kita nggak peduli marketing, kita cuma bikin produk yang sebagus-bagusnya. Dan kita percaya yang paling kuat dari semuanya adalah mulut ke mulut. Karena kalau marketing itu semua diminishing return, ads itu akan makin mahal dan makin kecil. Cost per click-nya akan selalu makin mahal dan conversion-nya makin kecil. Itu hukum alam, karena itu zero sum game. Tapi sedangkan yang kita lakukan adalah kita sebarin konten sebagus-bagusnya. Jadi itu yang diterima sama publik di luar dan mereka ngerasa ada value, ya silahkan.
Nggak pernah ada problem dengan skeptisme bahwa AC mahal karena memang marketnya beda. Timothy baru saja menyelesaikan pekerjaan, lalu menutup laptopnya. Dia merasa percaya diri dengan akademi kripto karena terbukti dari portofolio asetnya yang semakin besar. Timothy beranjak dari kursi sambil mengambil ponselnya. Malam hari, dia melihat ke arah luar jendela. Pemandangan luas, perumahan-perumahan elit, dan kawasan bisnis tepat berada di sekitar apartemennya. Timothy membuka aplikasi kamera, lalu memilih mode video. Dia mulai merekam. Halo, Timothy Ronald di sini. Hari ini, gue berada di titik yang dulu pernah gue impikan. Mulai dari jual pomade, sedotan, ngerjain proyek agensi, sampai bisnis karam. Hampir semuanya dalam usia gue yang masih sangat muda. Gue cukup bangga sama diri gue sendiri. Tapi gue sadar, semua ini nggak bisa tercapai tanpa orang-orang di sekitar. Yang baik, yang jahat, siapapun itu, gue mau berterima kasih sama mereka. Timothy terdiam sejenak. Dia menarik napas dalam, lalu menghelanya lagi. Dan di hari ini juga, gue, Timothy Ronald, berjanji bahwa gue nggak akan pernah kalah. Nggak akan pernah nyerah. Gue akan bangkit lagi, sesakit apapun pukulannya. Gue akan jadi jauh lebih kaya dari semua orang kaya di Indonesia. Dan saat itu, semua kapital yang gue punya pasti jauh lebih bermanfaat untuk orang banyak.